Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Bahrian Albar akan menyampaikan suatu materi yang berjudul apa sih itu globalisasi. Oke, langsung saja kita bahas. Globalisasi itu sebenarnya berasal dari kata globalization, yang berarti yaitu dibagi menjadi dua kata, yaitu global yang artinya dunia, sedangkan globalization yang artinya adalah sebuah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Suatu proses tersebut yang membuat manusia saling terbuka dan bertergantungan satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Di era globalisasi itu didukung oleh perkembangan teknologi, alat transportasi, dan ilmu pengetahuan, sehingga seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap. Dampak dari globalisasi menguntungkan, namun di sisi lain merugikan. Semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Namun yang harus diingat, globalisasi berbeda dengan istilah global warming atau pemanasan global. Adapun teori-teori tentang globalisasi, yang pertama adalah teori globalisasi dari para globalis. Para globalis mengatakan bahwa dengan adanya globalisasi akan membawa konsekuensi secara langsung pada kehidupan di seluruh dunia, bahwa nantinya akan ada serangan budaya homogen yang menyebar ke seluruh dunia. Mengenai hal ini, para globalis yang positif mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadikan masyarakat dunia yang memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan toleran terhadap budaya dari luar budayanya sendiri. Namun para globalis juga mengatakan suatu negatifnya dari globalisasi, yaitu bahwa hal tersebut juga bisa melunturkan budaya asli masing-masing dari daerahnya sendiri atau budaya-budaya yang berasal dari daerah masing-masing. Yang kedua adalah teori globalisasi dari para tradisionalis. Dalam teori ini adalah orang-orang yang tidak menganggap bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka menganggap bahwa proses yang saat ini terjadi adalah dampak dari perubahan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Yang selanjutnya adalah teori globalisasi dari para transformalis. Adalah orang yang berada di antara globalis dan tradisionalis, yang menganggap bahwa benar-benar globalisasi sedang terjadi namun terlalu dilebih-lebihkan. Yang selanjutnya adalah teori globalisasi lain, George Richter, yang mengatakan bahwa era globalisasi ini ditandai dengan adanya perkembangan dalam bidang komunikasi seperti munculnya telepon dan televisi, kemudian diakhiri dengan kesadaran masyarakat secara global mengenai hal tersebut. Ada pula ciri-ciri terjadinya sebuah globalisasi. Yang pertama adalah perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu. Dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, internet, dan masih banyak lagi dapat dilakukan secara cepat, suatu informasi dapat tersebar dengan cepat dari satu belahan dunia lain menuju satu belahan dunia yang lainnya lagi. Dapat diketahui seseorang dengan sangat cepat. Yang kedua adalah adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional dan juga dominasi organisasi semacam WTO atau World Trade Organization yang menaungi perdagangan dunia dan lain sebagainya. Ada pula ciri-ciri globalisasi yang selanjutnya adalah adanya peningkatan interaksi kultural, yaitu melalui televisi dan media lainnya, manusia dapat membuat pengetahuan baru dan lebih mengenal keanekaragaman yang ada di dunia luar. Ciri-ciri yang lain adalah meningkatnya masalah bersama. Di era globalisasi, masalah yang timbul dalam suatu negara dapat menjadi masalah yang menjadi perhatian bersama atau dunia internasional, seperti masalah HAM, lingkungan hidup, kejahatan perang yang terjadi di suatu negara. Contohnya yang belum lama terjadi adalah masalah Black Lives Matter yang terjadi di Amerika. Itu sebenarnya masalah penindasan kaum berkulit hitam yang terjadi di Amerika. Namun seluruh dunia mengetahui masalah tersebut dan itu menjadi masalah bersama, sehingga orang-orang dari yang tidak berdomisili di Amerika atau orang-orang luar Amerika juga ikut turut mendukung aksi-aksi menolak penindasan kaum hitam.
Adapun faktor-faktor penyebab globalisasi, yang pertama adalah perkembangan teknologi dan informasi, banyaknya kerjasama internasional, kemudahan transportasi, dan ekonomi terbuka. Adapun dampak-dampak positif dan negatif dalam globalisasi, namun saya pada kali ini tidak akan menyebutkan terlalu banyak, akan menyebutkan 3 contoh dari masing-masing dampak aja. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi adalah kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kehidupan sosial ekonomi meningkat. Dan yang ketiga adalah kemajuan dalam bidang ilmu teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan manusia. Dampak negatif globalisasi adalah gampangnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang apa itu globalisasi. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.